Jadi motivasi awal itu pertama pergaulan mungkin ya. Karena saya kan masuk di pergaulan suami itu kebanyakan orang-orang politik. Jadi sudah lama sih sebenarnya kalau misalnya urusan politik. Kalau misalnya saya tiba-tiba tertarik untuk mencalonkan diri, itu karena banyak hal. Jadi hasil pengamatan, hasil ya lihat-lihat sekeliling. Jadi ternyata dunia bisnis itu tidak bisa jauh dari politik. Kita harus masuk di dalamnya. Jadi saya kembali harus niat saya luruskan. Melihat macam-macam keadaan, saya lalu berpikir bahwa saya bertekad di politik ini saya harus mengabdi buat masyarakat. Jadi keadaan masyarakat ternyata banyak hal yang harus kita perbuat, dan itu belum mencapai di kalangan-kalangan masyarakat tertentu. Jadi hal-hal ini membuat jadi saya juga tambah meyakinkan diri bahwa saya harus masuk di sini, saya harus terjun di sini, saya harus fokus untuk mengabdikan diri. Nah, jadi saya diskusi dengan suami setelah menjalaninya semua. Saya bilang, saya sudah fokus, saya sudah bertekad bahwa saya harus masuk di sini. Tujuan saya bukan masalah ekonomi lagi, untuk diri saya. Saya rasa Allah sudah kasih saya rezeki, maksudnya hidup secara pribadi saya sudah cukup. Mungkin jalan Allah, maksudnya masuk di dunia politik ini jalan Allah, bahwa saya mesti punya hal lain yang mesti saya lakukan, itu sebenarnya. Jadi kalau membandingkan, saya kan bukan dari orang mampu. Hidup saya kan saya tinggal di dekat pasar. Jadi maksudnya kalau dulu saya rasa hidup saya nggak pernah dulu yang anggap, walaupun saat sekarang saya anggap hidup saya dulu, oh ternyata saya susah ya dulu. Tapi saat dahulu kala itu saya alami, saya nggak merasa bahwa hidup saya itu susah. Kalau dulu kita butuh air, kita kan cuma angkat air di sumur. Kita nggak punya kayu bakar, itu kita tinggal pergi saja ke hutan, ada kan kayu ranting dijadikan kayu bakar, sudah. Kayaknya hidup itu terlalu tidak membuat susah, kayaknya yang dibutuhkan itu cuma beras doang. Ikan apa kan ada di sekitar. Kalau seperti saya kan tinggalnya di pasar Andonohu, jadi saya bisa ke Empang karena orang tua saya memang tani tambak. Di tanah saya banyak ditanami sayur-sayuran, kan bisa jualan sayur apa. Jadi sesimpel itu kehidupan masa kecil saya kan. Setelah saya pergi di beberapa wilayah, ternyata kehidupan itu enggak segampang dulu saya alami. Seorang sekarang kalau butuh air, ya harus butuh cuan buat beli galon. Bukan galon, tower ya, air tower. Gas, sekarang kan semua harus pakai gas, nggak ada minyak tanah atau kayu bakar. Jadi segala-galanya itu pakai uang. Sedangkan pendapatan masyarakat itu, ya ternyata itu saya bilang Perwin, saya pikir nggak ada orang yang hidupnya bakal saya lihat orang susah sekali sampai segitunya. Jadi saya ada niat, maksudnya kan kebanyakan itu kalau saya sudah turun Perwin, kan saya ini baru masuk di dunia politik. Jadi turun itu kan selalu masalahnya itu, kalau masyarakat di pinggiran itu Pak Erwin, selalu masalahnya itu air dengan keadaan ekonomi yang memang susah. Nah, jadi caleg-caleg yang sudah pernah ada dana inspirasi apa segitu, kan mereka selalu sentuhan misalnya paving block, fisik aja. Jadi biasanya kan jadi saya kemarin pikir begini, kalau butuh air, kenapa enggak bikinkan mereka air jangan satu, maksudnya jangan satu langsung disimpan di sini. Kenapa tidak dibikin satu lingkungan itu, lalu banyakkan saja sumurnya, banyakkan penampungan airnya, masyarakat seluas bisa menggunakan airnya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu daerah
itu kan kebanyakan mereka pedagang kecil. Kan pedagang kecil itu mereka cuma usaha seadanya. Nah, kenapa kita tidak misalnya mengelompokkan mereka, maksudnya ada dalam kelompok, dia siapkan wadahnya. Kan sekarang tempat mereka cuma tidak paham saja, maksudnya istilahnya ilmu bisnis itu yang kurang. Kan kalau kita lihat sekarang keadaan kan ekonomi itu misalnya orang selalu butuh. Kan saya bilang, kau mampu tidak? Misalnya kalau bikin kue enak, ya kalau bikinnya cuma jualannya di pinggir jalan, tidak terkemas dengan bagus, tidak apa, itu kan harus, maksudnya penyuluhan itu yang kurang. Nah, kalau orang perkotaan itu masalahnya sampah. Masalah sampah itu tidak pernah ada tuntas-tuntasnya masalah sampah. Jadi saya juga maksudnya kenapa sih ini masalah sampah tidak tuntas-tuntas? Kita kan mestinya kan para pejabat kita kan sudah pernah nih kan ke daerah-daerah lain buat survei bagaimana penanganan studi banding, bagaimana penanganannya sampah itu kan ada. Ya saya kenapa nggak bikin seperti di RT atau lingkungan, bikinnya sampah itu kelolanya kan sebenarnya kita bicara bisnis lagi kan ada yang kelola, ada yang kan masyarakat bisa menjadi kan kita ini sekarang pengen mengeluarkan, bisa lebih baik kita bayar, yang penting sampah kita aman. Jadi maksudnya pengelolaan itu bisa kita lakukan, maksudnya ada lingkungan masyarakat yang akan mengelola. Kan misalnya ada iuran, jadi berarti lahan bisnis lagi. Jadi pengelolaan sampah itu bisa jadi lahan bisnis masyarakat yang di daerah-daerah tersebut. Jadi kan kita bisa bayangkan kalau setiap RT punya pengelola sampah, kita kan masalah sampah selesai, ada bisnisnya lagi. Warga Dapil 3 Kecamatan Posia Abelinambo, untuk mencapai apa yang tadi saya paparkan, saya harap bisa memilih saya, Irmawati SE SH MKN dari Partai Nasdem nomor urut 5.